Halo semuanya, kembali lagi di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas di channel Press Budget. Rakit PC full set, mouse, keyboard, monitor, CPU, budget 392.000. Nanti akan kita coba buat ngedit video, seperti video ini, bikin thumbnail, dan main game juga dikit-dikit. Sebenarnya buat keperluan apa sih rakit PC harga segini? Jawabannya variatif ya, dan ternyata masih banyak ya, yang mempraktekannya secara sadar maupun tidak sadar. Maksudnya beli paketan langsung jadi ya, tentu saja harganya akan beda, bukan lagi 300.000. Seperti tukang fotokopi misalnya, printer, ya kebutuhan ringan seperti itu ya misalnya, dan usaha-usaha sejenis itu lainnya. Untuk ngedit ada juga sebenarnya yang budgetnya maksain mungkin. Kadang UMKM seperti percetakan atau komputer kasir, spesifikasinya ya seperti ini. Tidak semua ya, tapi rata-rata. Ada teman admin juga yang bilang di tempat kerjanya, percetakan sablon, menggunakan komputer seperti ini. Bahkan buat bikin desainnya, mungkin tempat kursus perkantoran, dan masih banyak-banyak lagi sebenarnya. Tapi pakai ngedit buat produktif di YouTube seperti konten kreator misalnya, bisa gak ya? Atau main game kecil-kecil. Di video ini kita sudah tes, bisa dibilang cukup bisa ya. Tentunya kalian harus tahu di mana menaruh batas potensi dari rakitan PC seperti ini. Baiklah, langsung saja ke komponen-komponen yang akan kita gunakan. Pertama, motherboard, prosesor, pan prosesor. Kebetulan admin dapat sepaket ya, harganya 100.000. Motherboardnya dari Gigabyte dengan soket G41 untuk LGA 775. Sudah kita ulas sebelumnya, agar lebih detail videonya tonton di sini saja ya. Admin sudah ulas cukup panjang di sana. Motherboard ini memiliki VGA onboard, jadi kita bisa rakitkan dengan prosesor yang sudah ada iGPU-nya. Jadi bisa nyala tanpa VGA card. USB-nya masih 2.0, SATA 2 juga. Displaynya bisa menggunakan kabel VGA. Untuk maksimal RAM-nya di 8GB DDR3 dengan masing-masing 4GB per kepingnya dengan frekuensi 1333 MHz. Support prosesor Core 2 Duo, Core 2 Extreme, dan Core 2 Quad. Di sini kita dapat Core 2 Duo E7500 untuk prosesornya. Karena bonus ya, frekuensi dasar prosesor ini ada di 2,93 GHz dengan litografi 45 nanometer, memiliki jumlah inti 2 core, TDP 65 watt, jadi cukup hemat daya ya, lumayan. Rilis tahun 2014 kalau nggak salah. Pennya dapat pen standar kayak gini, bonus juga jadi lumayan lah. Tapi pen seperti ini bagus kok, dan masih mampu menghandle panas dari prosesor ini. PSU-nya kita menggunakan Simba Dasimpi 380 watt, sudah pernah kita review juga, cukup bagus, harganya 30.000. Storage kita tidak bisa menggunakan SSD ya, agar harganya bisa ngepres, apalagi harga SSD masih terus naik ya, meski naiknya dikit-dikit. Harddisk Seagate 320GB, sudah pernah kita ulas juga, harddisk seperti ini, sering malah ya. Harddisk seperti ini cukup murah ya, admin dapat 35.000, sudah kita tes bagus dan bisa kita instalkan OS. Untuk RAM-nya, admin dapat Patriot 2GB DDR3, 2 keping, 1x2GB plus heatsink-nya. Dengan frekuensi 1333 MHz, RAM ini kita dapatkan seharga 20.000 untuk 2 keping. Casing, di sini admin dapat casing-nya dari temen. Bekas ya, ada minusnya, bagian depannya ada retak, tapi masih cukup bagus ya. Menurut admin, retaknya ini tidak mengganggu fungsi dari casing ini. Yang menarik dari casing ini, dia sudah memiliki LED strip yang menyala dengan bermacam mode cahayanya. Side kanannya juga sudah bagus ya, ini sudah transparan menggunakan akrilik. Casing ini ukurannya mini ITX mungkin ya. Ngepas banget dengan motherboard Gigabyte G41 ini. Tapi masih support beberapa pen casing seperti 2 kali pen casing 12 cm di bagian depannya, 1 pen casing ukuran 10 atau 8 cm di bagian belakangnya. Harga casing ini kita dapat dari temen sekitar 70.000 karena kita tuker dengan harddisk 500GB ya. Di sini kita tambahkan 1 pen casing aja di bagian depan agar harganya bisa ngepas aja. Dan ini cukup dingin ya. Admin dapat dari Coolmoon RGB Steel Red seharga 27.000. CPU-nya sudah jadi, sekarang kita cari monitor. Di sini admin dapat monitor dari Acer 16 inch seharga 70.000. Minus ada garis dan sedikit tompel di bagian pojok kiri. Tapi untuk keseluruhan warna masih baik ya, masih jelas. Untuk port displaynya menggunakan VGA. Jadi sesuai dengan motherboard yang kita punya tadi. Yang sering tanya, dari mana admin bisa dapat monitor kayak gini? Kebanyakan admin dapat dengan hunting secara offline ya. Bekas warnet, bekas pemakaian pribadi, mungkin Sultan pada zamannya. Tapi tidak sedikit juga admin sering dapat dari hunting online. Untuk yang bekas hunting offline maupun online, beberapa admin suka jual lagi di toko admin. Biar yang belum mempunyai kesempatan untuk hunting monitor seperti ini secara offline bisa dapat monitor seperti ini juga. Harganya sama ya, tidak admin rubah. Link toko admin bisa kalian cek di deskripsi. Oke, CPU-nya sudah, monitor sudah. Sekarang kita butuh kabel VGA dan kabel power ke monitor sama kabel power PSU untuk menyalakan dan mengkoneksikan perangkat ini satu sama lain. Kabel VGA seharga 5.400, kabel power
6000 x 2 buat CPU dan monitor. Oh iya lupa, kita butuh juga kabel SATA seperti ini untuk mengkoneksikan harddisk kita ke mainboard. Harganya 700 sampai 5.000-an, variatif. Admin dapat Rp700. Untuk pasta prosesornya admin anggap sudah punya ya, karena ini sih bukan sekali pakai ya. Jadi mungkin yang udah punya sebelumnya itu bisa dipakai lagi beberapa kali ya. Jadi admin anggap aja ini udah punya dari komputer sebelumnya atau minta temen juga boleh. Kalau mau beli juga bisa sih. Kalau Deepcool ini admin beli seharga 37.000. Kalau pasta yang biasa itu harganya mulai dari 5.000 sampai 6.000 ada. Terakhir kita butuh mouse sama keyboardnya untuk menyetir perangkat jadi kita ini. Mouse seharga 7.000, keyboard 15.000. Selesai. Sekarang kita nyalakan. Kita tes performa. Rakitan ini bisa kita instalkan Windows 64-bit, tapi maksimalnya di Windows 7. Saran admin, ketika bikin bootable Windows-nya, gunakan format MBR. Yang pertama, kita coba tes ngedit video. Tentu saja karena untuk produktif konten YouTube. Di sini untuk softwarenya, admin pakai Adobe Premiere Pro. Admin pilih yang CS, bukan CC. Ingat ya, harus paham batas potensi rakitan seperti ini. Jadi kita instalkan saja yang CS ya, Creative Suite. Bukan berarti CS ini jelek, tapi versi CS ini lebih ringan aja. Dulu admin juga belajar ngedit menggunakan Adobe versi CS6. Admin inget banget dulu ngedit di laptop Seagate Core i5 generasi pertama. Mungkin ini dia hasil videonya. Sasuke, bagaimanapun caranya, aku akan membawa kembali. Apa hubungannya denganmu? Karena kita ini teman, Sasuke. Lantas, bagaimana jika kamu tidak bisa? Maka aku akan membawamu dengan pukulan. Admin ngedit 2018, 2019 kalau nggak salah. Bener-bener video awalan pas admin belajar ngedit. Dan kembali lagi ke PC rakitan kita. Ini sebenarnya cukup kuat ya. Saran admin, asal jangan terlalu banyak masukin motion grafik aja. Atau efek-efek yang terlalu wah. Intinya, untuk cutting dan mixing video ini masih enak. Jangan tanya berapa lama renderingnya. Tentunya cukup lama ya, tergantung durasi juga dan efek pada videonya. Tapi biasanya terkadang admin tinggalin aja ketika render video. Kalau desain, bikin thumbnail seperti video YouTube admin masih sangat enak. Main game, admin coba main GTA San Andreas. Ini enak sekali. Settingannya admin bikin low aja, nyari aman aja sih. Untuk settingan gini, FPS-nya dapat 60 di saat booting game. Tapi sudah beberapa kali admin coba, CPU ini tidak kuat ya jika menjalankan multilayer. Main game sambil load MSI Afterburner untuk mengetahui rata-rata FPS, performa GPU, dan suhu GPU ini saat main game. Setiap kali load selalu stuck di main menu. Mungkin karena RAM-nya yang kecil, bisa juga karena iGPU-nya yang memang tidak kuat. Kemungkinan iGPU-nya sih. Gak apa-apa lah ya, admin simpulkan saja. Main game GTA San Andreas settingan low, kira-kira dapat 30-40 FPS-an lah dalam mode in-game. Tapi kita tidak bisa menggunakan multiple layer, seperti ketika sedang main game, muter video, browsing misalnya, karena RAM-nya yang kecil, dan juga kemampuan dari iGPU-nya itu sendiri. Sejauh ini, untuk PC produktif dengan budget seminim mungkin, oke lah ya. Kalau main game, ya main game aja. Kalau mode produktif, bisa kerja, ngedit sambil main, browsing masih bisa. Oke, semoga bermanfaat bagi yang sedang mencari informasi mengenai rakitan PC seperti ini di 2024 khususnya. Untuk CPU modal buka usaha, bolehlah. Semoga menjadi referensi dan pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk merakit CPU seperti ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.